Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kakak akan mengajar kelas 1 tema 4 mengenai keluargaku. Langsung saja kepada subtema 1, anggota keluargaku. Nah, materi matematikanya adalah bentuk-bentuk bangun datar. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjiplak bangun datar berbentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran dengan tepat. Siswa dapat membedakan bentuk bangun datar dan bukan bangun datar dengan teliti. Siswa dapat menyebutkan benda-benda yang berbentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran dengan tepat. Siswa dapat membuat bagan silsilah keluarga dari bentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Nah, sekarang ayo mengamati. Perhatikan ya adik-adik, di sini ada foto keluarga Udin. Nah, tahukah kamu foto keluarga berbentuk segi 4? Segi 4 disebut bangun datar. Contoh bangun datar yang lain adalah segitiga dan lingkaran. Nah, di sini ada kerangka rumah Udin. Yang di atas merupakan segitiga. Kemudian, yang seperti bingkai foto ini adalah segi 4. Dan yang ada nama keluarga Udin itu adalah lingkaran. Tempelkan foto keluargamu pada halaman berikut ya. Nah, ini adalah halamannya ya. Bentuklah seperti foto keluarga Udin. Temukan bentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Kemudian tebalkanlah. Hiaslah dengan pensil warna, kemudian ceritakan pada temanmu ya. Aku senang sekali. Aku bisa mengenalkan anggota keluargaku. Aku juga bisa mengenal anggota keluarga teman-temanku. Ayo mengamati. Nah, ini adalah foto keluarga Udin dan jam dinding. Adakah bingkai foto keluarga di rumahmu? Ya, ternyata ada. Adakah jam dinding di rumahmu? Tentu saja ada. Amati papan tulis di kelas. Amati juga ubin di kelas. Apakah kamu memiliki rautan pensil? Dapatkah kamu menemukan bentuk segi 4? Dapatkah kamu menemukan bentuk segitiga? Dapatkah kamu menemukan bentuk lingkaran? Perhatikan gambar di bawah ini. Diskusikan dengan temanmu atau dengan orang tuamu ya. Amati garis putus-putus berwarna hitam. Kemudian amati juga garis putus-putus berwarna biru. Kemudian tebalkanlah. Ayo berlatih. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini. Nah, berilah tanda centang pada gambar berbentuk segi 4. Berilah tanda silang pada gambar bukan segi 4. Hayo, mana yang berbentuk segi 4 ya? Nah, kalian centang ya di buku catatan kalian. Kemudian, berilah tanda centang pada gambar berbentuk segitiga. Berilah tanda silang pada gambar bukan segitiga, seperti di gambar ini. Nah, di antara tiga ini mana yang berbentuk segitiga? Kalian centang ya, dan yang bukan segitiga kalian beri tanda silang. Perhatikan juga gambar di bawah ini. Berilah tanda silang pada gambar berbentuk lingkaran. Berilah tanda silang pada gambar bukan lingkaran. Seperti gambar ini. Mana yang berbentuk lingkaran? Kalian centang ya, dan yang bukan, kalian beri tanda silang. Ayo mengamati. Ajaklah salah satu temanmu amati gambar-gambar di bawah ini. Adakah bentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran? Isilah titik-titik di bawah ini. Nah, ini adalah gambar-gambar benda. Nah, kalian tulis ya, bentuk bangun datar apa benda tersebut. Nah, contohnya seperti pintu ini. Nah, bentuk pintu itu adalah segi 4.
Sekarang jendela. Jendela bentuknya apa ya? Kalian tulis di buku catatan kalian. Apakah di kelasmu ada foto Garuda Pancasila? Adakah foto presiden dan wakil presiden? Amati bingkai foto tersebut. Apakah bentuknya? Amatilah simbol-simbol sila dalam Pancasila. Adakah yang berbentuk segi 4? Adakah yang berbentuk segitiga? Adakah yang berbentuk lingkaran? Amatilah simbol sila pertama. Apakah nama simbolnya? Diskusikan dengan temanmu ya, atau dengan orang tuamu. Subtema 2, kegiatan keluargaku. Materi matematika yang ada di subtema 2 ini adalah pola bilangan. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menyusun baris bilangan berdasarkan pola tertentu dengan tepat. Siswa mampu menyusun baris bilangan berdasarkan pola tertentu dengan tepat. Siswa mampu membuat pola bilangan dengan teliti. Amati gambar di bawah ini. Wah, ada berbagai banyak buah dan sayur. Tulislah banyak sayur dan buah sesuai gambar. Ayo sama-sama kita menghitung berapa banyak buah dan sayur. Nah, ini adalah ubi. Kita hitung ya. Wah, ternyata ada 4 ubi. Kalian tulis di sini ya. Kemudian, ada berapa banyak wortel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 wortel. Nah, kalian juga tulis ya. Kemudian, ada pisang dan apel. Kalian hitung dan tulis juga di buku catatan kalian. Kita lanjut menghitungnya ya. Tulislah banyak alat makan sesuai gambar. Buatlah baris bilangan sesuai banyak alat makan. Susunlah dari bilangan yang kecil ke besar. Lakukan secara mandiri dan teliti. Nah, yang pertama itu ada 1. Kalian tulis seperti contoh. Nah, kalian kerjakan seperti yang tadi kakak ajarkan ya. Ibu menyiapkan bumbu dapur. Bumbu dapur terdiri dari, ayo, berapa cabai? 1, 2. Ada 2 cabai. Kemudian, ada berapakah jeruk nipis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jeruk nipis. Kemudian, ada berapakah bawang putih? Kalian tulis di sini ya. Kemudian juga, ada berapakah banyak bawang merah? Kalian juga tulis ya. Nah, buatlah baris bilangan sesuai banyak bumbu dapur. Susunlah dari bilangan yang kecil ke besar. Lakukan secara mandiri dan teliti. Kalian kerjakan seperti yang kakak contohkan ya. Ayo berlatih. Berlatihlah bersama 3 orang temanmu atau bersama saudara dan orang tuamu. Kumpulkan alat tulismu, gunakan pensil, pensil warna, atau krayon. Gunakan juga buku, penghapus, atau penggaris. Amati baris bilangan di bawah ini. Ada 1, 3, 5, 7. Perhatikan arahan kakak. Bisakah kamu menyusun alat tulis dengan pola berbeda? Ayo mengamati. Ayah sedang duduk di ruang tamu. Ayah sedang merapikan buku dan alat tulis. Di meja terdapat. Nah, kalian hitung. Ada berapa pensil, ada berapa pulpen, dan ada berapa buku. Tulislah banyak buku dan alat tulis sesuai gambar ya. Kemudian buatlah baris bilangan sesuai gambar. Susunlah dari bilangan yang kecil ke besar. Lakukan secara mandiri dan teliti. Kalian tulis di buku catatan kalian. Ayo berlatih. Lengkapi gambar yang hilang pada pola di bawah ini. Kerjakan secara mandiri.
Yang pertama ada pola gambar segi 4. Berapakah segi 4 yang ada di kolom 1? Ya, ada 1. Kemudian berapakah segi 4 yang ada di kolom 2? 1, 2, 3. Ada 3 segi 4. Kemudian ada berapakah segi 4 di kolom 3? Ada 5. Nah, di kolom keempat kalian isi 1, 3, 5, kemudian berapa ya? Lihat baik-baik, dari 1 ke 3 itu loncat berapa angka? Oh, ternyata loncat 2. Kemudian berapakah angka yang diloncati dari 3 ke 5? Ternyata sama 2. Nah, berarti polanya adalah loncat 2. Dari 5 loncat 2 berarti berapa ya? Berapa ya? Kalian isi di kolom 4. Yang kedua, pola gambar segitiga. Nah, di kolom pertama ada 2 segitiga. Di kolom kedua ada 4 segitiga. Di kolom ketiga masih belum diisi. Di kolom keempat ada 8 segitiga. Nah, sekarang kalian isi berapa banyak segitiga di kolom 3. Yang ketiga, pola gambar lingkaran. Nah, polanya seperti ini. Di kolom pertama ada 1 lingkaran. Di kolom kedua ada 4 lingkaran. Dan di kolom ketiga ada 7 lingkaran. Nah, berapa banyak lingkaran yang ada di kolom keempat? Kalian isi sesuai yang kakak contohkan tadi. Ayo berlatih kembali. Kamu akan bermain kartu bilangan. Bermain secara berkelompok. Setiap kelompok memperoleh 20 kartu bilangan. Kalian sudah melengkapi pola gambar di atas. Amati kembali. Nah, kalian amati kembali. Nah, kemudian perhatikan penjelasan kakak ya. Susunlah kartu bilangan sesuai pola gambar segi 4 yang telah kamu lengkapi. Nah, sekarang kalian isi tabel ini dari pola gambar segi 4 yang tadi. Tadi di kolom 1 ada 1 segi 4, kemudian di kolom kedua ada berapa banyak ya? Kalian tulis sesuai pola gambar segi 4 yang tadi. Kemudian susunlah sesuai pola gambar segitiga. Nah, tadi di kolom 1 ada 2. Nah, kemudian kalian isi juga sesuai pola gambar segitiga yang tadi. Susun juga sesuai pola gambar lingkaran. Nah, seperti ini. Ayo berlatih. Edo dan teman-teman bermain kelereng di halaman. Mereka menghitung banyaknya kelereng. Mereka bermain dengan gembira. Lengkapi gambar yang hilang pada pola di halaman berikut. Kerjakan secara mandiri dan teliti. Gunakan pensil warna atau krayon sesuai warna gambarnya. Nah, ini adalah pola gambar kelereng berwarna merah. Nah, dari kolom pertama ada 4 kelereng merah. Kemudian di kolom kedua ada 6 kelereng merah. Di kolom ketiga ada 8 kelereng merah. Kalian hitung sesuai loncatan atau pola kelerengnya. Yang pertama ada 4, kemudian yang kedua ada 6. Berarti loncat berapa angka ya? Oh, ternyata loncat 2 angka. Kemudian dari 6 kelereng merah ke 8 kelereng merah itu loncat berapa ya? Wah, ternyata sama. Loncat 2 kelereng merah. Berarti di kolom keempat
Berarti di kolom keempat berapa kelereng merah? Kalian tulis di buku catatan kalian ya. Kemudian yang kedua, pola gambar kelereng berwarna biru. Nah, ini pola gambarnya. Yang pertama ada 2 kelereng berwarna biru. Kemudian ada 5 kelereng berwarna biru. Kemudian di kolom ketiga masih belum diisi nih. Kalian isi sesuai pola gambar yang tersedia. Dari 2 ke 5 itu loncat berapa? Oh, ternyata 3 loncatan. Berarti dari 5 loncat 3 berapa ya? Kalian tulis di buku catatan kalian. Yang ketiga, pola gambar kelereng berwarna hijau. Nah, ini polanya. Pertama ada 3 kelereng berwarna hijau. Kemudian yang kedua masih belum diisi. Kalian isi sesuai yang kakak contohkan. Amati pola gambar di halaman sebelumnya. Buatlah pola bilangan dari gambar tersebut. Yang pertama, pola bilangan pada gambar kelereng merah. Yang pertama ada 4 kelereng merah. Kemudian yang kedua ada berapa kelereng merah ya tadi? Kalian tulis sesuai pola yang ada di gambar tadi. Kemudian pola bilangan pada gambar kelereng biru. Kalian tulis juga pola bilangannya sesuai gambar kelereng biru yang tadi. Selanjutnya pola bilangan pada gambar kelereng hijau. Kalian tulis juga nih pola bilangan sesuai pada gambar kelereng hijau. Subtema 3, keluarga besarku. Materi matematika yang ada di subtema 3 adalah panjang suatu benda. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku seperti menggunakan jengkal tangan dengan baik. Siswa dapat mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari dengan baik. Siswa dapat mengetahui mana yang tinggi, rendah, panjang, dan pendek dengan baik. Nah, sekarang ayo mengamati. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya seperti gambar di samping. Ternyata anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, seperti lengan tangan dan yang lainnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu atau orang tuamu. Selain jengkal tangan, bagian tubuh mana yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Nah, kalian tulis di buku catatan kalian ya. Apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Sekarang, ayo berlatih. Bersama dengan kelompokmu, ukurlah benda-benda yang ada di kelasmu atau di rumahmu. Yang pertama, gunakan jengkal tangan untuk mengukurnya, seperti tabel berikut. Nah, yang pertama, nama bendanya adalah pensil. Panjang benda dalam jengkalnya ternyata 1 jengkal tangan. Nah, kalian cari benda-benda lain yang bisa diukur oleh jengkal tangan kalian. Kemudian kalian tulis panjangnya seperti contoh di gambar ini. Ayo berkreasi. Keluarga besar Benny memiliki foto bersama. Apakah keluarga besarmu memiliki foto bersama? Nah, Benny ingin menggambar foto keluarga besarnya. Benny sedang menggambar keluarganya. Benny menggunakan alat dan bahan menggambar. Perhatikan gambar berikut. Manakah alat dan bahan untuk menggambar? Beri tanda centang pada
gambar yang tepat ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, sekarang alat mana yang bisa digunakan untuk menggambar? Kalian centang, dan mana yang tidak bisa digunakan untuk menggambar? Kalian beri tanda silang. Cobalah gambar keluarga besarmu. Nah, di halaman seperti ini. Kalian gambar keluarga besarmu ya, dengan cantik. Ayo berlatih. Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda. Alat yang digunakan adalah korek api. Korek api dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Carilah alat ukur panjang sederhana lainnya seperti yang digunakan Lani. Sekarang, lakukan pengukuran panjang dengan alat sederhanamu di kelas. Nah, seperti pada tabel ini, nama bendanya adalah pulpen. Ternyata pulpen memiliki panjang 3 batang korek api. Nah, kalian cari benda-benda yang bisa diukur oleh kalian, kemudian tuliskan namanya dan panjangnya ya, seperti di tabel ini di buku catatan kalian. Kemudian jawab pertanyaan ini. Pertama, apakah alat sederhana yang kamu gunakan tepat untuk mengukur panjang benda? Nah, ayo, kalian menggunakan alat apa untuk mengukurnya? Apakah benda itu tepat? Kalian jawab di buku catatan kalian. Kemudian yang kedua, adakah cara lain untuk mengukur panjang benda? Kalian jawab juga di buku catatan kalian. Subtema 4. Kebersamaan dalam keluarga. Materi di subtema 4 ini adalah berat suatu benda. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu membandingkan lebih dari 2 objek benda atau situasi konkret dengan menggunakan kalimat sehari-hari paling berat atau paling ringan dengan baik. Siswa mampu mengurutkan benda berdasarkan berat benda, lebih ringan atau lebih berat dengan baik. Nah, sekarang ayo berlatih. Pernahkah kamu membantu orang tua? Bagaimana kamu membantu mereka? Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel. Tidak lupa Siti membuang sampah ke tempatnya. Ayo bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Kemudian beri tanda centang ya pada gambar yang lebih berat. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Yang pertama ada bantal dan guling. Di antara keduanya manakah yang paling berat? Tentu saja bantal. Karena di sini bantal paling bawah daripada guling. Berarti kalian centang di bagian. Nah, kalian isi semuanya sesuai yang kakak contohkan. Ayo mengamati. Nah, sekarang kita lihat ya gambar ini. Menurutmu, manakah benda paling berat? Coba mana yang paling... Nah, kalian lihat mana yang paling berat ya. Menurutmu, manakah benda paling ringan? Susunlah benda dari yang teringan ke yang terberat. Kita lihat ember dan guling. Coba kamu bandingkan benda-benda di sekitar kelasmu. Susunlah benda-benda itu dari yang terberat ke yang teringan. Sekarang ayo berlatih. Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana terbuat dari gantungan baju. Yang pertama, mereka mengukur mana yang paling berat dari mobil-mobilan atau robot-robotan. Kemudian yang kedua, mereka mengukur boneka dan mobil-mobilan. Dan yang ketiga,
Mereka mengukur mainan robot dan bebek. Nah, manakah mainan yang paling berat? Manakah mainan yang paling ringan? Susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan ya. Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. Berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek karet? Berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Berapa kelereng selisih berat antara bebek karet dan robot dengan mobil-mobilan? Kalian isi sesuai gambar. Nah, contohnya yang pertama. Berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Berarti kita hitung kelereng yang ditimbang dengan mobil dan bebek karet. Yang pertama ada 5 kelereng. Kemudian yang kedua ada 3 kelereng. Jika digabungkan berarti ada berapa kelereng? 5 tambah 3 berarti 8 kelereng. Nah, sekarang yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat kalian isi di buku catatan kalian ya, seperti yang kakak contohkan. Nah, kemudian isi juga tabel yang ada di sini. Beri tanda centang untuk benda yang lebih ringan. Yang pertama, mobil-mobilan ditambah boneka monyet. Dan boneka monyet ditambah robot. Di antara kedua ini, mana yang lebih ringan? Nah, kalian centang di benda yang lebih ringan. Kemudian berikan alasanmu. Misalnya, mobil-mobilan berapa kelereng ditambah boneka monyet berapa kelereng. Kalian isi di sini, kemudian tambahkan. Kemudian boneka monyet ada berapa kelereng dan robot ada berapa kelereng. Kalian tambahkan, kemudian isi di sini. Setelah itu, bandingkan mana yang lebih ringan. Jika kalian sudah tahu mana yang lebih ringan atau lebih kecil, kalian centang di bagian yang lebih kecil ya. Kalian isi pula nomor 2, 3, dan 4 sesuai yang kakak contohkan tadi ya. Ayo mengamati. Keluarga Benny berkumpul bersama. Mereka pergi berenang bersama. Benny ingin tahu manakah yang lebih berat antara tas, perahu kertas, atau batu. Ayah Benny berkata bahwa benda yang tenggelam itu berat. Benda yang mengapung itu ringan. Benda yang melayang itu lebih berat daripada yang mengapung. Sekarang kita lihat di gambar ini. Manakah yang lebih berat di antara ketiga ini? Ternyata batu, karena batu tenggelam. Berarti batu lebih berat di antara ketiga ini. Kemudian ada Benny dan tas yang melayang. Benny dan tas ini lebih berat daripada yang mengapung. Artinya atau tas lebih berat daripada perahu kertas. Kemudian yang paling ringan di antara ketiga ini adalah perahu. Ayo berlatih. Ukurlah berat benda-benda di sekitar kelasmu. Gunakan cara yang menarik. Kamu bisa menggunakan penggaris panjang, kemudian di tengahnya diberi panahan. Seperti di gambar ini. Gunakan batu atau penghapus kecil sebagai penyeimbang. Susunlah benda-benda dari yang terberat sampai yang teringan. Ayo berdiskusi. Keluarga Siti selalu pergi bersama. Suatu malam mereka makan malam bersama. Siti ingin tahu siapa yang paling berat. Yuk kita bantu Siti. Nah, perhatikan gambar ini ya. Diskusikan dengan temanmu atau orang tuamu siapa di antara mereka yang menurutmu paling berat. Bagaimana cara kamu mengukurnya? Ceritakan alasanmu di depan kelas. Menurut kakak yang paling kecil itu paling ringan.
yaitu Siti. Nah, sekarang menurut kalian yang paling berat yang mana ya? Sekian dari kakak. Terima kasih ya sudah belajar bersama kakak. Sekarang kakak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.